Pernah nggak sih ketika kita menjalani puasa seharian kita tuh rasanya capek banget, lapar banget. Perasaan tadi pagi tuh kita udah sahur dengan cukup dan pekerjaan kita nggak berat-berat amat. Dan kita pun berada di ruangan yang cukup nyaman ber-AC. Tetapi entah kenapa di hari itu kita merasakan kok rasanya berat sekali. Kalau kita pernah merasakan itu, kayaknya kita perlu untuk flashback bagaimana dahulu pensyariatan puasa yang ternyata pensyariatan puasa itu melalui tahapan-tahapan hingga akhirnya menjadi ringan seperti yang sekarang kita jalani. Yang sekarang kita jalani itu ternyata itu adalah syariat puasa yang paling final, paling ringan. Pas awal-awal diwajibkan puasa, aturannya belum seenak dan seringan sekarang. Berpuasa itu dimulai dari ketika seseorang bangun di malam hari. Jadi ketika dia sudah bangun di malam hari, itu sudah tidak ada sahur lagi. Tetapi itu adalah startnya dia berpuasa. Dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum, dia tidak boleh bercampur dengan istrinya. Makanya orang-orang zaman dulu ketika berbuka puasa, mereka itu langsung rapel dengan sahur. Dan inilah yang dialami oleh Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang ketika itu berprofesi sebagai buruh tani. Di hari itu, beliau memiliki pekerjaan yang cukup berat, cukup keras, sehingga pas datang waktu berbuka, beliau sampai ke rumah itu dalam keadaan yang sangat lapar, sangat capek. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dek, ada makanan nggak untuk aku berbuka?" Maka istrinya menjawab, "Wah bang, nggak ada bang. Tapi kalau abang pengen makan, aku bisa cariin dulu." Akhirnya istrinya keluar rumah, mencarikan makanan. Setibanya di rumah lagi, dengan membawa makanan itu, karena Qais dalam keadaan yang sangat capek, dan mungkin waktu menunggu istrinya itu cukup lama, Qais ketiduran. Melihat itu, istrinya panik. "Duh bang, sayang banget nih bang, padahal aku bawa makanan." Karena aturan yang tadi itu, startnya dimulai dari bangun malam. Maka Qais terpaksa melanjutkan puasa lagi tanpa memasukkan makanan secuil, sepotong, sesuap sedikit pun. Bisa dibayangkan dong apa yang akan dia rasakan, apa yang dia alami di hari itu. Ketika kerja di tengah hari bolong, akhirnya Qais pun tumbang. Pingsan dia karena dia menjalani hari itu dengan bekerja cukup keras dan sembari berpuasa tanpa sahur sebelumnya. Kabar ini sampai ke Rasulullah SAW, dan bayangkan ketika itu berarti yang merasakan ini, mengalami ini bukan hanya Qais, tetapi juga sangat mungkin dialami, dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya menurunkan wahyu yang amat sangat membahagiakan kaum muslimin ketika itu, sampai dikatakan fafarihu biha farhan syadida. Mereka bergembira dengan kegembiraan yang sangat-sangat luar biasa. Ayat apa yang memang yang turun ketika itu? Adalah ayat yang menjadi momentum perubahan syariat puasa seperti yang sekarang akhirnya kita rasakan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Startnya sekarang dimulai dari fajar terbit. Itulah yang sekarang kita rasakan. Dimana alhamdulillah dengan adanya peristiwa ini, syariat puasa menjadi jauh lebih ringan. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa yang dialami oleh Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu ini, kita mendapatkan pelajaran. Di antaranya adalah Islam itu anti ribet. Islam itu adalah syariat yang sudah amat sangat memudahkan bagi penganutnya. Wabil khusus dalam syariat berpuasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memberatkan kalian dengan yang namanya puasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Jadi syariat puasa ini mudah insya Allah. Allah tidak sedang ingin menyusahkan kita. Maka mindset yang perlu di-refresh dari kita adalah
bahwa kalau kita beneran menjalankan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas hanya untuknya, tidak akan ada lagi yang namanya beban. Sehingga kita pun tidak perlu yang namanya mengeluh ketika kita menjalankan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang namanya berpuasa ini. Pesan berikutnya yang ingin disampaikan adalah jangan pernah skip yang namanya sahur. Meskipun sahur itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa seseorang, artinya silahkan saja kalau misalkan Anda kuat, Anda tidak sahur, tidak masalah. Tetapi perlu kiranya kita juga tidak hanya memikirkan tentang perut kita. Kita juga perlu untuk mendapatkan keberkahan dari santap sahur itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, bersantap sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi sekuat apapun kita, jangan lupa untuk tetap sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan demi kemudahan untuk menjalani syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, termasuk puasa ini, sehingga kita bisa lancar dengan bertabur pahala di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.